Halo guys, masih ingat dengan saya? Yasir, salah satu mahasiswa IAINDO Kebumen, Kampus 2 Bukit Pandan. Kali ini saya akan berbagi tentang praktek mikro teaching Akidah Akhlak kelas 11 Aliyah. Ini saya persembahkan untuk kampus saya yang tercinta, yaitu kampus IAINDO Kebumen, Kampus 2 Bukit Pandan, terkhusus untuk pengampu mata kuliah mikro teaching, yaitu yang terhormat Bapak Sobari Waluyo Sejati, SBD MD. Untuk itu, teman-teman, ikuti terus ya, tonton terus sampai habis, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 12 MA. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian bisa selalu mengikuti pelajaran yang Bapak berikan. Dan pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang akidah akhlak. Namun sebelum materi kita bahas, marilah kita bareng-bareng berdoa. Semoga dengan kita berdoa tadi, Allah limpahkan karunia yang pada kita, Allah ridhoi pekerjaan kita. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni alma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku sekalian, kalian datang ke sekolah, kalian datang ke masjid untuk ngaji, kalian datang ke musola. Sebenarnya apa sih yang kalian cari? Ya, ilmu. Kemudian di dalam mengaji di masjid ataupun di musola, biasanya kalian membaca apa? Ada Al-Quran, ada Al-Barjanji, ada kitab kuning. Nah, Al-Quran itu termasuk apa? Termasuk kalam Allah atau kalam Allah. Nah, jadi kalau kita harus dari awal bahwa pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua adalah kalam. Jadi topik pembahasan pada kesempatan kali ini adalah ilmu kalam. Nah, apa sih ilmu kalam? Kalam secara pengertian atau secara bahasa, kalam itu adalah pembicaraan. Dan secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang ketauhidan. Itu yang namanya ilmu kalam. Nah, dasar-dasar ilmu kalam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga adalah pemikiran manusia. Dan yang keempat adalah insting. Ada 4 dasar dalam pembahasan ilmu kalam. Di dalam Al-Quran jelas termuat dalam surat Al-Ikhlas 1-4. Nah, itulah dasar-dasar ilmu kalam. Ada 4 elemen, 4 item yang perlu menjadi acuan dalam mempelajari ilmu kalam. Nah, ruang lingkup ilmu kalam itu apa aja? Ruang lingkup ilmu kalam salah satunya, yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah. Yang ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan hari yang datang. Yang keempat adalah hal-hal yang berhubungan dengan sifat Allah, zat Allah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kekafiran, kemusyrikan, kemudaratan. Itu yang menjadi ruang lingkup ilmu kalam. Nah, selain ruang lingkup, ada yang namanya fungsi ilmu kalam. Fungsi ilmu kalam apa sih? Yang pertama, untuk memperkuat dan membedakan akidah. Memperkuat dan membela akidah Islam. Yang kedua adalah untuk menolak tentang akidah yang sesat. Jadi kalau ada akidah yang sesat, bisa ditolak dengan ilmu kalam. Karena ilmu kalam itu ilmu yang erat kaitan dengan logika.
Jadi ketika ada aliran yang sesat, bisa dijelaskan dengan ilmu kalam untuk menyadarkan bahwa apa yang menjadi pemikiran itu adalah melenceng. Karena ilmu kalam ilmu yang erat kaitannya dengan logika. Dan selain daripada untuk menolak akidah yang sesat, ada lagi yang terakhir, yang ketiga, yaitu sebagai ilmu yang mengajak orang berpikir rasional. Ya, ilmu kalam, ilmu tentang rasional. Jadi memikirkan Tuhan, memikirkan Allah itu dengan rasional. Nah, itulah fungsi ilmu kalam. Kemudian selain fungsi ilmu kalam, ada juga sejarah ilmu kalam. Nah, ilmu kalam itu belum muncul di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu semua berpusat pada Nabi. Ada hal-hal yang tidak mereka ketahui dari kalangan Islam. Mereka datang kepada Nabi, mereka tanyakan kepada Nabi, selesai semua permasalahan. Namun setelah beliau wafat, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian diteruskan lagi oleh seterusnya penggantinya dari dinasti-dinasti, ada Umayyah, Abbasiyah, kemudian tabi'in, dan terus sampai kepada kita. Persoalan selalu semakin bertambah dan bertambah. Nah, itu butuh penjelasan yang bisa diterima oleh mereka, umat Islam kekinian yang hidup setelah Nabi meninggal. Nah, itulah mulai timbul masalahnya. Ilmu kalam muncul itu pada dinasti Abbasiyah, yaitu pada zaman masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, pada zaman Khalifah Al-Ma'mun itulah mulai muncul ilmu kalam. Nah, ilmu kalam menurut As-Sistani adalah para ulama mempelajari buku-buku filsafat Yunani tentunya, kemudian dipadukan dengan metode ilmu kalam, yaitu sejarahnya ilmu kalam. Kemudian aliran-aliran ilmu kalam. Di dalam ilmu kalam itu ada beberapa aliran. Yang pertama adalah Khawarij. Khawarij ini adalah artinya kharaja, keluar. Orang yang dulunya membela Ali mati-matian, namun menjadi membenci Ali dan keluar. Makanya dinamakan Khawarij. Yaitu tepatnya ketika terjadi peristiwa tahkim, yaitu ketika terjadi pertempuran antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika itu Muawiyah terdesak dan mereka minta damai. Kemudian dari pihak Ali setuju. Akhirnya mereka berdamai dan sepakat bahwa satu, menurunkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kedua, menurunkan juga Muawiyah jadi gubernur. Namun dari pihak Muawiyah itu mempunyai siasat yang sangat licik, sehingga setelah Ali diturunkan, ternyata bukan Muawiyah turun, tapi malah mengangkat dirinya sebagai seorang khalifah. Itulah munculnya Khawarij. Kemudian setelah Khawarij itu ada Murji'ah, Jabriyah, terus ada lagi Qadariyah. Nah, itu termasuk bagian-bagian dari ilmu kalam, untuk aliran-aliran ilmu kalam. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, jika memang kalian ada yang masih bingung atau masih perlu dipertanyakan, silakan kalian boleh kirim email ke Bapak tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian ada di dalam benak kalian. Kirim ke email Bapak adalah yasir.ibnu.samiso@gmail.com. Nanti Bapak akan balas via email juga. Nah, setelah pelajaran selesai atau setelah kalian mengungkapkan pertanyaan, giliran Bapak yang menyampaikan pertanyaan.
atau mengevaluasi pembelajaran dari awal sampai akhir. Karena setiap kegiatan, setiap sesuatu itu harus dievaluasi supaya terukur tingkat keberhasilan dalam pembelajaran tersebut. Sehingga apakah kalian sudah mampu menyerap semua yang Bapak berikan, yang Bapak sampaikan, atau masih setengahnya, atau seperempatnya. Nah, itu perlu kita ukur. Nah, hasil dari pengukuran tadi, itu berbentuk nilai, itu akan menjadi motivasi buat kalian untuk bertambah lagi dalam semangat belajarnya. Nah, kalian bisa mengakses di link di bawah ini. Nah, karena Bapak sudah sediakan link untuk kalian isi di situ, nanti akan setelah diisi kalian send, maka akan keluar nilainya. Tak. Nah, kalian akan bangga apakah nilainya benar-benar menjadi nilai yang terbaik atau belum. Ya, antara 100, 90, 80 itu sudah termasuk yang terbaik. Tapi kalau di bawah itu kalian masih perlu meningkatkan, belajar lagi. Dan yang sudah mencapai 190 dipertahankan supaya nilai yang sudah baik itu kalian asah terus ilmu kalian supaya nilainya lebih baik dan bisa bermanfaat. Nah, setelah dievaluasi, kita simpulkan pembelajaran pada kali ini, yaitu kita perlu bareng-bareng. Nah, kalian boleh ambil pulpen, ambil kertas, kalian tulis kesimpulannya. Nah, setelah tulis, nanti kalian kirim ke email Bapak. Masih ingat kan? yasir.ibnu.samiso@gmail.com. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya, jangan kemana-mana, ikutin terus di channel ini. Karena disinilah Bapak akan menyampaikan materi-materi yang terus update tentang akidah akhlak. Untuk itu, kalian harus rajin mengakses ini. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.